Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tis'a, alamat di Rawasari, Tembalang, Semarang, guru PAI kelas 1 dan kelas 4 SD Negeri Sendang Mulia 4. Apa kabar semuanya? Ayah bunda, anak-anak tentunya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa dalam keadaan yang berbeda dan kesempatan yang berbeda. Tentunya kita tidak bisa bertatap muka langsung untuk belajar tentang agama Islam. Nah, anak-anak jangan khawatir, insya Allah Stisa akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Nah, jangan lupa anak-anak untuk selalu update informasi agar kalian tidak ketinggalan pelajaran ya. Nah, kali ini Miss Tisa akan memberikan kontrak belajar kita. Nah, hal-hal apa saja yang perlu mama, ayah bunda persiapkan dan juga anak-anak persiapkan? Yang pertama, bagaimana petunjuk untuk orang tua dan siswa dalam pembelajaran dalam jaringan ataupun luar jaringan atau bahasa online dan offline. Nah, bagi orang tua yang utama dan pertama adalah bimbinglah putra-putri ayah bunda dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Kemudian selalu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan pembelajaran putra-putrinya. Serahkan tugas kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Kemudian mintalah penjelasan kepada Bapak Ibu guru dengan detail tentang tugas yang akan dikerjakan oleh putra-putri kita. Nah, selanjutnya untuk siswa, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, petunjuk untuk siswa yang pertama adalah jangan lupa bacalah basmalah dan doa sebelum belajar dengan khusyuk. Tentunya dengan ikhlas karena Allah, niat ibadah menuntut ilmu karena Allah. Insya Allah apa yang kita cari, apa yang kita harapkan bisa tercerap dengan baik sehingga ilmu itu bisa bermanfaat. Yang berikutnya, ucapkan salam terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan pada guru. Kemudian, selesaikan dan serahkan tugas kalian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kerjakan tugas yang diberikan melalui Google Form atau Classroom. Dan yang terakhir, bacalah hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim setelah kalian selesai belajar. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama dan doa sebelum belajar. Siapa yang masih ingat doa sebelum belajar? Yuk, acungkan jarinya. Nah, baca basmalah dulu ya, ikuti Miss Tisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berikanlah pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan kali ini yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Pembelajaran di awal ini mempunyai kompetensi dasar yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad, kemudian menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad. Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi dan mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan pembelajaran untuk kasih sayang Nabi Muhammad ini tujuannya adalah agar kalian meyakini bahwa kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW itu ada. Kemudian mampu menunjukkan sikap kasih sayang terhadap sesamanya, terlebih terhadap orang tua ataupun teman sebaya, kepada orang yang di atas kita, misalnya kakak, kakek, nenek, om, tante kita, dan jangan lupa selingkungan di sekitar kita seperti
tanaman, kemudian binatang yang ada di sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan penuh kasih sayang kepada mereka. Kemudian menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Konsep kasih sayang kali ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad, Yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa contoh kasih sayang Nabi Muhammad? Nah, kita simak bersama video tentang kisah Nabi Muhammad bersama pengemis tua yang kemudian akhirnya masuk Islam. Kita saksikan bersama, silahkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bang. Tentang perang aja, Bang. Lebih seru. Iya, Bang. Cerita tentang perang aja. Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya, biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh. Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus nggak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Ayah, wai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Iya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bang. Baiklah, pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu.
Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Anda itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak.
Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Pak. Ya, begitulah. Oleh karena itu, cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Pak. Iya nggak, Pun? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi Emil belum makan kue. Dimakanin terus tuh. Ayah. Nah, demikian tadi kisah tentang Nabi Muhammad beserta pengemis tua yang buta. Nah, meskipun pengemis tua itu buta, tapi ternyata bisa merasakan kasih sayang Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak marah, karena meskipun pengemis tua itu buta dan menjelekkan Nabi Muhammad, dia tetap mengasihi pengemis tersebut. Itu tandanya apa? Bahwa Rasulullah tetap menyayangi, dengan sabar menyuapinya setiap hari, tidak memandang siapapun statusnya. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat, kebiasaan itu dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan pengemis itu pun bisa merasakan bahwa yang biasa dia rasakan adalah kasih sayang yang tulus, ikhlas. Tapi ini berbeda. Ternyata benar. Akhirnya Abu Bakar jujur bahwa dia bukanlah orang yang pengemis buta itu cari. Abu Bakar menceritakan bahwa yang menyuapinya setiap hari itu adalah Rasulullah SAW. Tapi beliau setelah wafat 2 hari yang lalu. Kemudian apa yang terjadi dengan pengemis itu? Mendengar kabar itu, pengemis tua menangis dan menyesal telah menjelekkan Rasulullah yang sangat menyayanginya. Nah, begitulah Rasulullah yang sangat penyayang dan selalu bersabar dalam keadaan apapun dan dengan siapapun. Nah, kita juga mau belajar dengan kisah ini, bahwa kasih sayang itu tidak memandang bulu. Anak siapa, statusnya apa, hartanya banyak atau tidak. Nah, itu tidak akan menjadi tolak ukur. Kalau kita sayang kepada sesama, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Amin ya robbal
Amin. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video di atas, silakan anak-anak menulis pesan yang terkandung dalam video tersebut. Tidak usah banyak-banyak, yang penting anak-anak bisa mengobati kangen kalian menulis di atas buku. Nah, kita belajar bersama ya dengan pertanyaan yang pertama. Siapakah tokoh yang ada di cerita tersebut? Yang kedua, sebutkan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap pengemis buta. Yang ketiga, apa yang dirasakan pengemis buta atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pesan apa yang diambil dari kisah di atas. Yang kelima, foto bersama ayah bunda kalian dengan ekspresi penuh kasih sayang. Bisa mau lihat sejauh mana kalian sayang dengan orang tua kalian. Nah, kalau di rumah tentunya kalian harus tetap menyayangi orang tua ataupun menyayangi anak yang lebih muda ataupun teman sebaya. Karena dengan kita mempunyai kasih sayang dan menebarkan kasih sayang, insya Allah hidup kita akan semakin nyaman dan kita tidak akan punya musuh. Insya Allah niatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita closing, sebelum kita tutup, kita bersolawat dulu ya. Solatullah. Nah, solatullah, salamullah ala toha rasulillah. Solatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.